Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan membacakan pengertian keterampilan dasar mengajar. Istilah mengajar sering digandengkan dengan istilah belajar, atau sebaiknya belajar selalu digandengkan dengan mengajar, sehingga sudah menjadi satu kalimat majemuk kegiatan belajar mengajar KBBM, proses belajar mengajar PBM, dan untuk menyebut kedua istilah tersebut saat ini disatukan menjadi pembelajaran. Dengan demikian, jika disebut pembelajaran, itu berarti menunjukkan proses kegiatan melibatkan dua unsur belajar dan mengajar. Mengajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara dalam mengatur dan mengelola lingkungan belajar untuk mendorong aktivitas belajar siswa atau pelajar. Sedangkan belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau pelajar merespon lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fokus pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada unsur mengajar. Kalaupun ada unsur belajar yang dibahas semata dimaksudkan untuk lebih mempertegas dan memperjelas pembahasan mengajar itu sendiri. Baiklah, saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang mengajar atau teaching. Mengajar atau teaching memiliki banyak pengertian, mulai dari pengertian yang sudah lama atau tradisional sampai dengan pengertian yang terbaru atau kontemporer. Secara deskriptif, mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru, dosen, instruktur, atau widyaswara kepada siswa atau pelajar. Makna lain dari pengertian mengajar sebagai proses menyampaikan, selain upaya menyebarkan dan memperkaya pengalaman belajar siswa atau pelajar, ialah menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, instruktur, atau widyaswara dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Sekian. B. Keterampilan bertanya dasar. Bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama dan pembuka yang diajukan guru pada awal pembelajaran. Mulyasa menyatakan bahwa keterampilan bertanya dasar mencangkup pertanyaan yang jelas dan singkat, memberikan acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Saat mengajukan pertanyaan, guru harus memperhatikan ketepatan pemakaian bahasa supaya bisa diarahkan pada siswa, dan pertanyaan harus disusun dengan kata-kata yang sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Saud membagi komponen-komponen, yaitu bertanya dasar dan lanjutan. Adapun komponen-komponen bertanya dasar sebagai berikut. 1. Mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. 2. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak sesuai dengan taraf perkembangan. 3. Pemberian acuan. Sebelum pemberian pertanyaan, guru harus perlu memberikan acuan pertanyaan berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan anak. Sekian, Assalamualaikum. Selanjutnya saya dari bagian C, keterampilan bertanya lanjutan. Merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Di sekolah biasanya bertanya lanjutan sudah terfokus terhadap pembelajaran atau tema yang diberikan pada hari itu. Hal ini penting karena keterampilan bertanya dapat menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna di kelas sehingga proses belajar mengajar tidak membosankan. Sekian. Baiklah, saya sebagai pemateri kelima akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Lanjut saja. Menurut Hasibuan, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan antara lain adalah: yang pertama, kejelasan dan kaitan pertanyaan; yang kedua, kecepatan dan selang waktu; yang ketiga, arah dan distribusi penunjukan; yang keempat,
teknik reinforcement, dan yang terakhir teknik menuntun dan menggali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pemateri selanjutnya yang akan menerangkan jenis-jenis pertanyaan. Ada dua macam jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar ini digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa memahami fakta atau konsep dasar, seperti pertanyaan apa, apakah, dan juga mengapa. Dan yang kedua yaitu pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan ini digunakan untuk merangsang anak untuk berpikir kritis dan mendalam, seperti pertanyaan kenapa dan juga bagaimana. Sekian. Di sini ada teknik pertanyaan dalam stimulus dasar dan stimulus lanjutan. Tekniknya ada 4 di sini yang kita simpulkan. Yang pertama adalah memberi waktu berpikir atau wait time, memberi jeda kepada anak untuk memberikan jawaban. Dan yang kedua adalah mengulangi pertanyaan atau mempertegas pertanyaan kita. Yang ketiga, memberi petunjuk jika siswa kesulitan dalam menjawab. Yang keempat adalah menyesuaikan pertanyaan dengan kemampuan siswa. Jadi itu langkah-langkah dalam stimulus dasar ya. Dan sekarang ada stimulus lanjutan. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu probing atau menggali lebih dalam, menindaklanjuti jawaban siswa. Dan yang kedua adalah redirecting atau mengalihkan pertanyaan yang sama ke siswa yang lain. Dan yang ketiga adalah prompting, memberi bantuan berupa kata kunci kepada siswa untuk menjawab agar lebih mudah menjawab. Dan yang ketiga tadi prompting atau memberi bantuan berupa kata kunci agar siswa menjawab, seperti itu lebih tepatnya. Dan yang keempat adalah refusing atau mengarahkan kembali jawaban siswa agar tetap relevan. Setelah dijawab, jadi kita refusing, kita berikan arahan agar fokus kembali ke topik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.